Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penertiban lokasi tambang emas ilegal di Pulau Buru mendapat perlawanan keras warga adat dan penambang. Protes pemindahan sel, istri dan keluarga napi di Saumlaki Kepulauan Tanimbar mengamuk di lapas kelas 3 Saumlaki. Diguyur hujan deras dalam beberapa jam, pusat kota Ambon dikepung banjir. Menjelang Natal dan Tahun Baru, warga Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya kembali diresahkan dengan sulitnya mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan masak-memasak. Warga kemudian mencari minyak tanah ke pangkalan. Sayangnya meski telah menunggu berjam-jam, pihak pangkalan tak kunjung menjual minyak tanah. Warga pun resah. Sudah datang lama kah? Dari jam berapa? Dari jam 8 kata sudah di sini. Sekarang sudah mau jam 11 ya? Belum dapat minyak tanah. Belum. Ini alasannya kenapa ya? Katanya kurang tahu kata alasannya. Harapannya bagaimana Mama? Katanya berharap supaya kita bisa dapat minyak tanah di sini. Pihak pangkalan mengatakan mereka terpaksa belum menjual minyak tanah sebab masih diatur zonasi penjualan dari camat setempat. Warga ada berdiri tapi belum buka pangkalan ini minyak tanah, kenapa Ibu ya? Iya Pak, sebenarnya kita lagi menunggu keputusan dari camat tentang zonasi pembagian wilayah untuk pangkalan-pangkalan. Karena itu kita masih menunggu nih Pak. Surat keputusan itu ada dulu baru kita jual. Pihak pemerintah kecamatan terpaksa mengambil langkah ini guna mengatur pemerataan penjualan minyak tanah di Kisar ini agar dirasakan semua warga. Melihat yang terjadi sampai saat ini tidak adanya keadilan dalam penjualan minyak tanah. Dengan demikian, pihak Kecamatan Kisar Selatan dan Kisar Utara duduk berembuk supaya mengatur proses penjualan minyak tanah di pulau ini sehingga seluruh proses penjualan itu bisa berjalan dengan baik dengan cara penataan, zonasi, pembagian pangkalan-pangkalan. Misalnya saja pangkalan di Putahair dia membagi di bagian desa mana saja karena ada 2 pangkalan di Kisar Utara, Akere dan Ferry. Dengan demikian bisa dibagi. Ada juga pangkalan di Oirata bisa dibagi, Oirata Timur, Oirata Barat, Lomleher dan sebagainya. Ada juga pangkalan di Wonreli sehingga orang yang di kota tidak lagi membeli di Oirata atau orang yang di kota tidak lagi membeli di Kisar Utara. Sehingga semua bisa diatur dengan baik dan minyak tanah ini tidak cepat habis. Warga mendesak pemerintah serta Pertamina segera menstabilkan penjualan minyak tanah agar warga tidak kesulitan mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan jelang Natal dan Tahun Baru. Demi Dediara dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Barat Daya. Batok kelapa melimpah di desa Tihulale, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Sayangnya, batok kelapa belum diolah maksimal untuk dijadikan rupiah. Selama ini petani kelapa hanya menjual kelapa muda dan tua. Sedangkan batoknya dibiarkan terungguk begitu saja dan berpotensi menjadi limbah bagi lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius Dinas Perindustrian Kabupaten Seram bagian Barat. Terobosan harus dilakukan untuk mengolah batok kelapa menjadi bernilai ekonomis. Kalau ada yang mau timbang yang sudah bakar ya, katong cek harga dulu, kalau cocok katong bakar, tapi kalau saya katong jual batok mentah saja. Begitu. Pedagang biasanya datang ambil dari mana biasanya? Pedagang ada dari luar Ambon, ketong sing kenal pedagang itu nama siapa, cuma Suparnasi nggak sini tanya bilang
batok kelapa mah jual-jual 1 kilo dia minta 2.000, cuma kita masih tunggu-tunggu soalnya kan saingan banyak sini, ada yang minta 2,5, 3.000 Itu per kilo ya? iya. Tampurung kelapa nanti dijual ya? Dia pembatok ini kan nanti terus datang bilang, tapi maksudnya katong belum percaya, harus bicara yang jelas, datang lalu tanya langsung katong ini boleh bilang sebentar nanti kalau ini orang Jawa yang datang, yang katanya petugas PLN katanya begitu. Warga meminta pemerintah daerah melakukan terobosan baru dengan memanfaatkan batok kelapa bernilai ekonomis, misalnya dijadikan kerajinan tangan yang memiliki nilai jual lebih sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Penertiban tambang yang masih legal Gunung Botak Pulau Buru berakhir ricuh. Warga adat hingga penambang liar menghadang tentara dan polisi di lokasi. Ketegangan tak terhindarkan. Massa yang menggunakan senjata tajam ini bahkan merusak sejumlah peralatan dan papan informasi terkait langkah penertiban oleh Pemprov Maluku. Pintu masuk ke lokasi penambangan bahkan ditutup warga dan penambang guna menghadang aparat yang hendak menertibkan lokasi tambang. Massa marah lantaran penertiban tambang Gunung Botak yang mereka garap selama ini disebut dapat memutus mata pencaharian. Pemprov Maluku berdalih penertiban tambang ini semata-mata untuk kemaslahatan warga adat Buru yang memiliki wilayah di lokasi ini. Sebab tambang ini akan dikelola secara profesional dengan melibatkan 10 koperasi. Koperasi tersebut akan melibatkan seluruh warga adat. Diberikan patok sesuai dengan koordinat yang ada, dan 10 hektar itu menjadi usaha pengelolaan oleh koperasi yang didirikan. Kemudian sistem mekanisme pengelolaan boleh dilakukan di lokasi itu, namun segala hal-hal pendukung seperti obat-obatan dan mekanisme teknis lain harus melalui izin resmi. Tidak boleh lagi ada izin yang dilakukan tanpa izin. Tambang yang masih legal Gunung Botak telah ratusan kali ditertibkan sejak instruksi Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 silam. Penertiban dilakukan lantaran wilayah rusak parah akibat aktivitas penambangan liar yang menggunakan bahan kimia berbahaya, merkuri, dan sianida. Sofyan Muhammadiyah, Usu, Tiar, dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru. Istri dan keluarga seorang napi kelas 3 Somlaki Kepulauan Tanimbar bernama Petrus Kaitlondar mengamuk dan memprotes langkah lapas kelas 3 Somlaki Kepulauan Tanimbar. Aksi protes ini terjadi di halaman lapas kelas 3 Somlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keributan pun terjadi, bahkan sang istri dan keluarga mencoba mendobrak pintu gerbang lapas. Mereka tidak menerima Petrus Kaitlondar yang telah dibawa ke lapas kelas 2A Ambon. Mereka beralasan pemindahan itu tidak sesuai SOP sebab Petrus dipindahkan dengan mata tertutup seperti teroris. Selain itu, surat pemberitahuan pemindahan napi dari lapas baru diterima istri dan keluarga napi sehari setelahnya. Ketidaktransparan alasan kenapa Petrus dipindahkan dari lapas kelas 3 Somlaki ke lapas kelas 2 Ambon juga memicu aksi protes istri dan keluarganya. Tadi itu juga begitu dari keluarga. Muka mau pamer mana? Apa di sini pengen keputusan. Saya punya hak kenakan di sana beri mahal. Saya kesan tiap hari. Jadi mau saya pamer di mana? Saya pamer di mana? Mohon maaf ini, entah mereka awal atau tidak,
itu mereka otoritas punya pikiran bahwa yang kami selaku petugas lapas ini mendapatkan informasi itu. Informasi itu masuk dari petugas, Pak, ini ketemu sistem, baik ketemu dibilang justru itu makanya dengan kejadian itu lalu ketemu tim pegawai ini berembus untuk mencari solusi karena nanti sudah nanti bisa berdapat ya Bapak ini dari segi keamanannya begitu Bapak. Ya jadi sebelumnya mohon maaf ke Bapak, beta ini orang somasi Bapak, mohon maaf, bukan atas dasar sing suka ke Bapak bukan. Ini kata menyelamatkannya sampai terjadi sesuatu di orang tua dalam. Petrus Kaitlonder telah dibawa menuju Ambon melalui jalur laut untuk menjalani masa hukuman atas kasus illegal oil yang menjeratnya. Sebelumnya Petrus Kaitlonder ditahan di lapas kelas 3 Samulaki. Ia dipindahkan ke lapas Ambon karena diduga melakukan pelanggaran dan alasan keamanan. Atas perbuatannya tersebut, Petrus Kaitlonder dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Kepulauan Tanimbar.